Orang tua Nabi yang begitu mulia, ya, Sayyidina Abdullah, kemudian ibunda Nabi Sayyidatina Aminah binti Wahab. Mereka adalah wanita-wanita mulia, wanita-wanita terjaga, yang dimana Allah titipkan di dalam tulang-tulang sulbi mereka, para laki-laki yang menjadi orang tua Nabi itu, cahaya kenabian. Dan wanita-wanita yang dititipkan di dalam rahim mereka juga adalah wanita-wanita yang mulia. Bukan wanita-wanita yang ahli maksiat, bukan wanita-wanita yang sifah, melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Kagak, emang udah Allah pilih. Katabtu li Muhammadin 500 fama wajadtu fihinna yaf'alu sifah atau yaf'alu fi'lal jahiliyah. Ada seorang ulama mengatakan, aku menulis kurang lebih sekitar 500 wanita yang dititipkan di dalam rahim mereka cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan dari ke-500 wanita itu, mereka adalah wanita-wanita yang baik, mereka adalah wanita-wanita yang salihah, mereka adalah wanita-wanita yang terjaga, yang tidak pernah melakukan perbuatan zina, dan mereka semuanya menikah. Kulluha nikah. Tuh. Allah jaga tuh, Allah pelihara. Ya, bahkan di dalam satu keterangan kalau kita mau melihat dalam kitab sejarah, itu disebutkan salah seorang kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim. Jadi kakek Nabi ini ada yang namanya Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Hashim, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, jadi kakek yang kedua, kakek Nabi yang kedua, Abdul Muttalib dan Hashim. Abdul Muttalib dan Hashim ini sebenarnya bukan nama benernya, gitu. Sebenarnya bukan nama benernya. Nama daripada Abdul Muttalib itu adalah Syaibatul Hamd. Itu nama Abdul Muttalib. Kenapa dia dinamakan Abdul Muttalib? Dia punya paman namanya Al-Muttalib. Nah, Abdul Muttalib dia punya paman namanya Al-Muttalib, yang kemana-mana selalu bersama pamannya, diurusi nama pamannya, ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, sampai-sampai nama itu melekat dengan dirinya. Akhirnya nama Abdul Muttalib lebih terkenal daripada nama Syaibahnya. Nama aslinya siapa? Syaibah, tapi dipanggilnya Abdul Muttalib. Hashim, gitu ya. Hashim ini sama, sebenarnya juga bukan nama benernya, gitu ya. Namanya Amr bin Abdi Manaf, tapi dipanggilnya Hashim. Nah, Hashim ini adalah seorang kakek Nabi SAW yang memiliki kewibawaan yang luar biasa, yang memiliki karam, kemuliaan, kehormatan yang begitu luar biasa, di mana dia adalah seorang yang dihormati bukan hanya oleh penduduk Makkah saja, akan tetapi dia dihormati oleh bangsa Arab secara keseluruhan pada saat itu. Ya. Nah, kenapa dia sampai dinamakan Hashim? Dia dinamakan Hashim karena pada saat, ya, kita cerita dulu ya. Pada saat ketika kota Makkah, ya kan jarang-jarang kita ngomong sejarah, ya. Pada saat ketika kota Makkah, ya, kota Makkah itu sedang menghadapi musim paceklik, lagi musim susah makan, ya, susah deh pokoknya. Akhirnya kakek Nabi yang bernama Hashim ini, di mana pada setiap tahunnya beliau selalu rutin mengadakan 2 kali perjalanan, di musim dingin dan di musim panas. Kalau di musim dingin dia pergi ke Yaman dan Habasyah. Dia pergi itu berdagang ke Yaman dan Habasyah, karena di Yaman dan di Habasyah itu kondisi cuacanya lebih hangat kalau pada musim dingin. Habasyah itu di Ethiopia, Bu, di Afrika. Kalau musim panas itu dia pergi ke Syam dan Gaza. Gaza itu di Palestina sana. Dia pergi ke sana. Nah, satu masa ketika di kota Makkah itu sedang menghadapi paceklik, akhirnya keluarlah ini Hashim pergi berdagang dengan membawa untanya, dan kemudian dia membeli roti, ya, roti khubus, ya, roti yang begitu banyak, dan roti-roti tersebut dibawa pulang semuanya sama dia ke Mekah.
Sampai di kota Makkah itu roti diremukin sama dia nih. Roti diremukin, dibikin bubur sama dia. Ya, roti dibikin bubur sama dia, dan unta yang membawa roti tadi tuh dari negeri Syam ke kota Makkah dipotong sama dia. Itu ontanya dipotong buat ngasih makan penduduk Makkah pada saat itu. Akhirnya setelah jadi ya Hashimah itu artinya meremukkan. Gitu. Jadi roti yang diremukkan, Hashimah, makanya dipanggil siapa? Hashim. Itu nama gitu. Lebih terkenal sebagai orang yang meremukkan roti gitu, yang menjadi bubur, kemudian roti tersebut diberikan kepada mereka penduduk Mekah ketika itu. Makanya dia lebih terkenal dengan panggilan Hashim ketimbang daripada Amr gitu, Amr bin Abdi Manaf. Jadi Hashim lebih terkenal. Nah, karena kewibawaan, kemuliaan yang tampak pada diri Hashim ini, akhirnya banyak dari pendeta-pendeta mendengar, oh katanya di kota Makkah itu ada satu orang anak muda ya, sangat berwibawa ya, sangat terhormat dan dia dihormati oleh kaumnya. Dan mereka para pendeta itu sampai-sampai mereka mengatakan bahwa di wajah orang tersebut tampak cahaya kenabian pada dirinya. Kata ini pendeta ya. Tapi Hashim menolak, nggak mau. Ya, karena tahu gitu ya. Para pendeta tahu, udah paling kagak kan nanti anak saya nih ya bakal mengandung keturunan-keturunan yang pada akhirnya mereka akan menjadi nabi. Pada berebut. Sampai-sampai berita ini terdengar oleh Raja Romawi ya, Heraklius. Kedengaran sama dia nih. Saya dengar ya, di Hijaz ya, di Makkah sana katanya ada orang yang begitu luar biasa ya, terhormatnya, begitu luar biasa kewibawaannya, dan dia dihormati oleh kaumnya, disanjung oleh kaumnya. Antarkan saya ke sana untuk menghadap orang tersebut. Akhirnya nih Raja Heraklius ketemu sama kakek Nabi yang namanya Hashim. Ini raja bilang sama Hashim, wahai Hashim, saya punya anak perempuan cantik yang kecantikannya itu tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita manapun. Katanya raja, yang kecantikannya itu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Gitu ya. Kalau engkau sudi, ya kau nikahi ini anak perempuan saya, kata Raja Romawi. Jadi Raja Romawi yang satu ini nih hampir masuk Islam sebenarnya. Hampir masuk Islam. Ya, karena dia takut nanti kalau dia sampai masuk ke dalam Islam nanti terjadi gejolak. Ya, di Roma sana, ya di Roma kalau sampai terjadi gejolak, nah itu yang dia khawatirkan. Ya. Kata Raja Romawi, sesungguhnya saya mengetahui tanda-tanda yang Tuhanmu jadikan kepada dirimu, bahwa di antara keturunanmu nanti akan ada seseorang yang akan menjadi utusan akhir zaman, menjadi seorang nabi dan rasul. Dan raja ini memiliki foto-foto para nabi. Dia punya. Ketika sahabat Nabi datang, diajak sama Raja Heraklius. Ketika sahabat membawa surat dari Nabi itu, ajakan untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, ente selamat. Gitu. Ketika dibawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat diajak, ditunjukin, ini fotonya, lukisannya Nabi ini Nabi ini. Sampai kepada yang terakhir sahabat ditanya, apakah engkau mengetahui lukisan laki-laki ini? Katanya raja. Ada sahabat bilang, ya saya tahu, itu Nabi kita Muhammad. Oh, ya, itu Nabi kita Muhammad. Kata ini sahabat. Dan saya mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi. Pengen dia masuk ke dalam Islam, tapi dia lebih menjaga apa? Lebih menjaga negerinya, karena pada saat itu kan Romawi itu kan sebuah negara adidaya yang begitu berkuasa di muka bumi. Jadi makanya dia lebih menjaga stabilitas saja, sehingga dia tidak masuk ke dalam Islam. Nah, ketika dia menawarkan kepada Hashim ini ya untuk menikahkan anak perempuannya, tetap fa'aba. Dalam sejarah itu disebut fa'aba Hashim, ditolak. Ya, dicuekin, nggak mau.
Ya, artinya ente anak raja sekalipun saya nggak mau.